Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitriani, CGP Angkatan 3, Kabupaten Sidenreng Rapang. Tugas 1.1 A9. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran modul 1.1 Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya simpulkan dari modul 1.1 adalah pendidikan adalah proses menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada peserta didik. Dari pemikiran ini dapat diartikan bahwa guru seharusnya menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran, serta menjadi teladan dalam bersikap sehari-hari. Guru di dalam kelas tidak hanya transfer knowledge atau pengetahuan, melainkan menuntun, mengembangkan, mengarahkan, membimbing dan memberi motivasi lakunya peserta didik. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa, maupun karsanya agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Seorang pendidik harus mengintegrasi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila dan kodrat budaya sosial daerah dalam pembelajaran. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtulodo artinya seorang pendidik apabila di depan harus bisa memberikan contoh yang baik atau menjadi panutan bagi peserta didiknya. Ing Madya Mangunkarso artinya seorang pendidik apabila berada di tengah-tengah para peserta didiknya harus bisa membangkitkan semangat atau memberi motivasi supaya lebih maju, atau lebih baik serta membangun ide-ide mereka untuk berkarya. Tutwuri Handayani artinya seorang pendidik apabila berada di belakang harus bisa terus-menerus mendorong, menuntun dan menopang peserta didiknya supaya senantiasa lebih maju. Profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif, dan kodrat budaya sosial daerah khususnya budaya Sidenreng Rappan yaitu Sipakatau, saling memanusiakan manusia, Sipakaini, saling mengingatkan, dan Sipakaledi, saling menghargai. Terima kasih Bu Fitri sudah menyampaikan kesimpulan modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bu Fitri. 1. Apa yang Ibu percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Pembelajaran lebih berfokus pada pencapaian kognitif pengetahuan. 2. Guru lebih berfokus pada transfer pengetahuan sehingga lupa menuntun kodrat alam anak. 3. Lebih memaksa dan memerintah anak untuk menguasai materi dan mendapatkan nilai sesuai standar yang telah ditentukan. 4. Menuntut pribadi anak tanpa memperhatikan minat dan bakat anak. Setelah mempelajari modul ini, ternyata masih terdapat banyak kekurangan yang ada dalam diri saya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Ibu setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Mengubah pola pikir dari mengajar menjadi menuntun. 2. Mengembangkan potensi fisik maupun potensi cipta, rasa dan karsa anak agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. 3. Mengintegrasikan pendidikan bermain sambil belajar. 4. Suasana keluarga dibawa di dalam proses mengajar, peserta didik dianggap seperti anak kandung sendiri. 5. Pendidikan yang menghamba pada anak artinya pendidikan yang berpihak pada anak dengan cinta dan kasih sayang. 6. Dalam proses pembelajaran akan menanamkan profil pelajar Pancasila dan kodrat budaya sosial daerah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera Ibu terapkan lebih baik agar kelas Ibu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pertama mengidentifikasi karakteristik peserta didik, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Kemudian bersama meninjau ulang kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan merdeka. Kedua, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalah baik sengaja maupun tidak, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Terima kasih Bu Fitri atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Semoga pembelajaran kita pada modul 1.1 dapat bermanfaat dan bermakna. Sekian kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.